Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, murid-muridku semua, sobat-sobatku semua, dan bro semua dimanapun Anda berada. Ini saya dapat pertanyaan dari sobat-sobat semua ya. Pertanyaan itu adalah diantaranya ya, karena banyak pertanyaan ini. Maka saya jawab satu-satu dulu ya. Yaitu tentang pertanyaan tentang tenaga dalam. Ya. Ada yang bertanya gini kepada saya, Pak Ustadz, itu apa benar tenaga dalam itu bisa untuk bisa untuk menahan serangan? Iya. Serangan apa? Ya apa saja, serangan dari senjata, dari pukulan atau tendangan ya. Itu ada yang sobat kita ada yang bertanya begitu. Jadi yang tenaga kita kan sering lihat ya di media ya, ada yang diserang baru pukul udah lumpuh dia. Nah, berarti kan itu pakai tenaga dalam itu. Mau dibacok nggak kena malah lumpuh. Nah, kan itu, paham ya? Nah, ini sobat itu pertanyaannya seperti itu. Apakah benar itu Pak Ustadz? Tenaga dalam itu bisa untuk menahan serangan. Nah, intinya pertanyaannya begitu ya. Oke, saya jawab. Saya jelaskan ya dari pertanyaan itu. Jadi inti dari pertanyaan itu yaitu apa benar tenaga dalam itu bisa untuk menahan serangan, baik itu serangan pukulan, tendangan ataupun senjata ya. Oke. Oh, itu mudah, itu pertanyaan mudah sekali saya jawab. Itu kan apa itu permainan saya waktu kecil itu waktu SMP ya. Waktu saya SMP tahun berapa itu? Tahun 80 berapa? 87-an itu. Saya udah bisa itu. Oke, jadi langsung saya maaf ini saya banyak tertawa karena menurut saya itu lucu ya. Menurut saya itu lucu. Lucunya kenapa lucu? Ya saya dulu juga begitu. Tapi sekarang saya nggak yakin lagi, nggak percaya lagi sama gituan. Ya. Jadi gini. Jadi katakanlah ini ya. Ini yang punya tenaga dalam ya. Ini nih. Ini yang nyerang. Ya. Kan kalau nyerang kan ini yang punya tenaga dalam diserang kan nggak nyampe kena tuh. Mau pukul, mau pakai senjata, mau apa kan nggak kena tuh ya. Itu jawabannya sangat mudah, bro. Oke, sekarang saya jawab. Jadi ilmu ini ya, ilmu tenaga dalam ini, itu memang berguna untuk menahan serangan. Ya.
Tapi bukan di alam nyata, bukan di alam dunia, tapi di alam tetangga, alam gaib. Itu mempan tuh buat apa? Kalau dapat serangan dari kuntilanak atau pocong atau makhluk halus lainnya itu bisa tenaga ini digunakan untuk nyerang-nyerang sebangsa itu. Ya, paham nggak? Paham ya? Nah, jadi guna ilmu tenaga dalam ini di sini tidak berguna, di alam sini tidak berguna, nggak ada gunanya. Itu kan cuma apa? Ilustrasi, ya, atau sekedar contoh ya, contoh saja. Buktinya apa? Di alam sini tidak ada gunanya. Harus ada bukti dong, kan gitu. Ya coba aja kamu serang orang itu yang mempunyai tenaga dalam itu. Pukul aja, pasti kena. Takut dia kan. Takut. Ya, itu buktikan sendiri ya saja. Kepada orang yang punya tenaga dalam itu, kamu buktikan, kamu serang, pasti kena dia. Pak Ustadz takut, kalau takut sih nggak usah, kamu nggak bisa membuktikan, harus buktikan, ya, nggak ada tenaga dalam itu nggak berguna di sini. Kalau kamu bertanya lagi, loh kok Pak Ustadz itu di media kok banyak yang punya tenaga dalam diserang nggak kena ya? Diserang nggak kena. Oh betul itu nggak kena. Kenapa? Karena ini yang nyerang itu apa itu ya? Batinnya itu sudah bukan di alam sini lagi. Pakai tenaga batin, ya. Pakai amarah. Pakai amarah. Kan ada itu ilmu-ilmu semacam silat gaib itu. Jadi untuk membuktikan itu untuk membuktikan atau sampel bahwa yang punya tenaga dalam itu tidak bisa diserang, ini yang nyerang itu pakai ilmu silat gaib. Katakanlah seperti itu. Kalau di saya itu namanya bukan silat gaib. Kalau di saya itu namanya apa tuh? Amarah suci. Ya, pakai amarah suci. Kalau Indonesianya itu ya bolehlah Anda mau menamakan apa bebas ya. Ada yang menamakan karoma, ada yang menamakan solawat, ada yang menamakan apa itu ya? Silat gaib dan lain-lain ya. Banyak lah. Beda lokasi, beda nama ya. Oke, paham ya? Sudah saya terangkan ya bahwa bukannya jangan percaya, artinya kamu jangan ketipu dengan tenaga dalam semacam itu. Ya. Untuk membuktikan jawaban saya, kamu buktikan saja kepada orang yang punya tenaga dalam itu. Dah pasti kena. Ya. Sudah ya. Ya barangkali mungkin kurang paham boleh ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.